Baik, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita masuk di pembahasan analisa struktur 2, masih di metode kekakuan. Hari ini kita coba bahas tentang metode kekakuan matriks, ASMM, portal bidang. Ya, dari sini kita akan bahas tentang soal dan pembahasan. Sebelumnya, buat teman-teman semua mungkin untuk memberikan semangat kepada kami dalam kami memberikan konten-konten edukasi. Di sini ada channel kami, The Engineer Study. Boleh site visit boleh untuk channel kami, sehingga berkembangnya daripada channel ini untuk memberkati, untuk memberikan sumbangan yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswa yang ada atau para penggiat daripada mata kuliah teknik ya. Oke, kita masuk di bahasan kita malam hari ini, metode kekakuan matriks, portal bidang. ASM kita bicara tentang matriks kekakuan langsung, yaitu portal bidang. Soalnya di sini karena portal ya, soalnya seperti ini. Saya punya struktur portal dengan perletakan sendi dan jepit ya, dengan panjang 20 feet untuk balok dan kolomnya 20 feet sama. Dengan balok di sisi balok di sini ada bekerja beban sebesar ala aksial horizontal 5 kilopound ya. Kemudian di sini diketahui strukturnya ya, propertiesnya I inersianya sama dengan 500 inci pangkat 4, square-nya atau luasnya sama 10 inci square. Pangkat 2, modulusnya 29 kali 10 pangkat 3 kilopound per square inci ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu melakukan penomoran node dan nomor elemen batang ya. Jadi seperti sebelumnya kita sudah bahas pada balok ya, kita lakukan langkah pertama ya. Kita lihat strukturnya seperti ini ya. Saya punya ada portal seperti ini ya. Kita lihat joinnya di sini ada 3, 1, 2, 3 ya. Jadi joinnya ada 3 node ya, 1, 2, 3 dengan perletakan sendi dan jepit. Kemudian nomor balok di sini ada 2 elemen, balok dan kolom. Ini balok nomor 1, kolomnya nomor 2 ya. Nah, kemudian kita lihat arah daripada displacementnya atau pergerakannya, arah gayanya. Di sini ada 9. Kita lihat penomorannya dari nomor join 1 ya, kita penomoran selalu dari horizontal, vertikal dan arah rotasi ya. Jadi 1, 2, 3. Di sini dibedakan dengan warna merah, biru dan hijau ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 7, 8 dan 9 ya. Nah, di sini kita lihat penomoran arah displacement-nya ada 9 ya, tadi. Kemudian 5 bebas. Kenapa? Karena di sini roll. Di sini arah vertikal tertahan ya, arah 2 tertahan. 1, kemudian arah yang karena jepit ada 3 variabel gaya yang menahan, vertikal, horizontal dan arah rotasinya. Jadi berarti ada 1, 2, 3 dan 4 ya. 4 terkekang, 2, 7, 8 dan 9, sedangkan 5 bebas. 5 mana aja? 1, 3, 4, 6, 5 ya. Jadi ada 5 yang bebas, yang lain terkekang 4, 2, 7, 8 dan 9 ya. Nah, di sini kita lihat, kita bisa kelompokkan. Di sini K, ada simbol K ini ya. Ini known, artinya diketahui. Berarti di sini ada displacement yang diketahui. Kita buat dalam bentuk matriksnya, berarti di sini ada 2 ya. 2, 7, 8, 9. Masing-masing displacementnya itu 0 ya. 0 yang kita ketahui karena tertahan ya. 0, 0, 0, 0. Sedangkan untuk gayanya, Q-nya yang kita ketahui di sini ada di gaya yang keempat ya, nilainya ada 5 kilopound ya. Jadi sedangkan yang lain 1, 3, 5, 6 itu sama-sama nilainya sama dengan 0 ya. Baik, ini dari sisi langkah pertama penomoran node dan elemen batang.
Kemudian yang kedua langkahnya yang kita lakukan yaitu step berikutnya yang kedua, menghitung kekakuan pada elemen masing-masing. Yang pertama kita hitung di elemen 1 atau di balok ya. Kita lihat dulu baloknya ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu rumusnya untuk kita mencari kekakuan. Itu rumusnya ini ya. Kekakuan elemen kita AE per L ya 6 kali 6 ya untuk apa namanya? Portal ini. AE per L ya minus AE per L minus AE per L AE per L ya. Jadi ini sama, ini untuk yang apa namanya? Kekakuan yang ada pada balok dan rangka ya, rangka batang sama. Jadi ini ditambahkan dengan AE per L ini minus AE per L min AE per L dan AE per L ya. Matriksnya 6 kali 6. Ini kita rumus kita ya. Rumus kekakuan portal kita ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita hitung di sini untuk untuk balok kita ya, kita ambil. Jadi di sini yang kita ambil elemen 1 atau batang 1, balok 1 ya, dengan panjangnya di sini 20 feet ya, join 1 2. Di sini gaya yang bekerja 1 2 3 4 5 dan 6 ya, dengan arah displacement kita arah X tinjauannya. Nah, kita lihat dulu karena rumus kita tadi yang kita dapatkan rumus yang sudah ada ya, ini. Nah, kita coba cari nilai-nilainya ya. 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2 ya. Kita lihat apa namanya? Nilainya. Nah, diketahui di sini sebelumnya properties kita ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Dari soal. Nah, kita lihat dulu AE per L sama dengan 1028,83 kilopound per inch. 12 EI per L pangkat 3 12,6 kilopound per inch. 6 EI per L pangkat 2 sama dengan 1510,4 kilopound. 4 EI per L sama dengan 241,7 kali 10 pangkat 3 kilopound per inch. Kemudian 2 EI per L sama dengan 120,83 kali 10 pangkat 3 kilopound per inch. Nah, kita masukkan ke formula kita tadi ya. Kekakuan kita 6 kali 6 yang sebelumnya tadi ya, kita masukkan, maka hasilnya akan seperti ini dengan nodenya dengan number matriksnya seperti ini ya. Jadi 1 karena ini 1 2 3 4 5 6 4 5 6, maka kita tuliskan untuk penomorannya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kita masukkan apa namanya? Angka tadi ini AE per L minus AE per L, kemudian di sini AE per L minus AE per L, di sini AE per L, dan ini sama yang ini 12 EI per L pangkat 3 12 6 ya. Kemudian ini sama ya, yang ini 6 EI per L pangkat 2 dimasukin ke sini. Nah, hasilnya seperti ini untuk K1 kekakuan lokal kita ya. Aksen ya. Jadi K1 aksen ya. Nah, ini untuk elemen 1 ya, balok ya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga kita menentukan matriks transformasi ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita mendapatkan matriks kekakuan global dengan mengalihkan dari kekakuan lokal kita dikalikan dengan matriks transformasi sehingga mendapatkan matriks kekakuan global. Ya. Nah, di sini coba saya review lagi ya di sini. K elemen atau kekakuan lokal sama dengan T transpose transformasi, transpose dikali dengan kekakuan dikali dengan matriks kekakuannya ya. Nah, ingat matriks transformasi kita adalah T ya, ini untuk yang portal cos alpha sin alpha 0 min sin alpha cos alpha 0 0 0 1, ini sama ya. Ini sama ya. Yang lainnya untuk diagonal utama atas bawahnya juga 0. Nah, ini rumus ya. Rumus yang sudah kita dapat sebelumnya. Ini untuk portal matriks transformasinya adalah nilainya ini ya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruhnya daripada matriks transformasi pada displacement. Jadi saya kalau misalnya ini uraiannya ya dari basic yang sudah kita dapat. Di sini ada
displacement pada arah lokal, di sini displacement global ya. Di sini berarti untuk mendapatkannya ya berarti harus dikalikan dengan ini ya, nilainya sama. Tadi ini kan dalam penulisan dalam lambda x, lambda y minus lambda y, lambda x 1, lambda x, lambda y, min lambda y, lambda x 1 ya. Dengan nilainya lambda x cos theta x, lambda y cos theta y. Di mana displacement di sini dalam sumbu lokal sama dengan transpose dikali dengan displacement pada sumbu lokal ya. Berikut juga dengan gaya. Gaya juga sama ya. F1-nya sama dengan ini dikali dengan ini yang lokal. Ya, sama nilainya ya. Dikali dengan di mana nilainya sama, di lambda x sama dengan cos theta x, lambda y sama dengan cos theta y. Nah, ini rumusnya. Q sama dengan T transformasi atau transformasi transpose dikali dengan Q-nya atau gaya ya. Nah, kita lihat langkah berikutnya daripada penyelesaian kita yang 3A ini, menentukan matriks transformasi elemen balok kita. Elemen 1 dulu kita cari ya. Karena kita mau cari kekakuan globalnya. Nah, kita lihat tadi batang kita ya, batang kita tadi batang 1 itu L sama dengan 20 feet ya. Dimana di sini kalau kita lihat dari sisi koordinatnya 1 ke 2 arah X, berarti titik 1 itu sama dengan koordinat 0,0, titik 2-nya 20,0 ya. Ya. Berarti kita cari ini sumbunya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini didapatkan lambda X sama dengan cos theta sama dengan 20 dikurang 0 yang X-nya dibagi dengan 20 sama dengan 1 ya. Lambda Y sama dengan cos theta Y sama dengan yang arah Y, yang sumbu Y-nya berarti 0 dikurang 0 dibagi dengan 20 ya. Sama-sama dengan 0. Berarti di sini transpose matriksnya sama dengan matriks identitas ya. Kita masukkan yang persamaan sebelumnya tadi ya. Ya, ini ya. Nilainya ini ya. Kita masukkan nilai 1 dan 0 tadi ya. Berarti kalau di sini lambda X sama dengan 1, ini sama dengan 0, 0 ya. Ini 0 0, kemudian ini 1 ya, ini 0 0 0 0 1 ya. Kemudian lambda X ini 1, ini lambda X1 ini 1 ya. Jadi ini 1 1 semua. Ya, selainnya 0. Oke, itu kemudian kekakuan global elemen kita ya. Di sini rumusnya KE sama dengan T transpose dikali KE global dikali T sama dengan KE aksen ya. Ini KE global. Ini KE sumbu lokalnya. Nah, di mana K1 kita akan bernilai ya. Di sini penomorannya 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Karena dikali matriks identitas 1 ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak ada perubahan. Ya, nilainya ya 12083 yang tadi sama ya, minus 12083,83 minus 1208,3 ini sama dengan 1208,3. Ini sama ya, karena dikalikan matriks identitas tadi tidak ada perubahan nilainya. Oke, terus berikutnya yang langkah 2B ya. Kita menghitung kekakuan pada elemen 2 ya. Tadi kita sudah mendapatkan matriks kekakuan global di elemen 1. Sekarang kita mencari yang kekakuan global di di batang 2 atau kolom ya. Elemen 2 atau kolom. Langkah 2B kita, langkah untuk mencari elemen 2 ini ya, kita berikut cara yang sama karena posisinya vertikal ya di sini. Di sini 4 5 6 ya. 7 8 9. Ya, ini kita bisa juga untuk kita buat penyederhanaan aja ya, karena dengan cara yang tadi misalnya arah X dan arah Y ya, kita bisa buat 1 2 3 bisa untuk penomorannya untuk menggampangkan 4 5 6. Tapi sebenarnya matriks kita itu sebenarnya 4 5 6 dan 7 8 9. Ini cuma hanya pengerjaannya lebih gampang. Nah, kita
sama dengan cara yang sama, kita masukkan nilai angka-angka ini AI per L, 12i per L pangkat 3, 6i per L pangkat 2, 4i per L, 2i per L ya. Nah, di sini angkanya sama ya, sama. K2 aksen atau sumbu lokal itu sama nilainya ya. Dengan yang K1 tadi sama ya nilainya. Oke, ini dapat. Setelah kita dapatkan nilai K2 di sumbu lokalnya, kemudian menentukan matriks transformasinya. Karena di sini posisinya tegak ya. Misalkan ini posisinya tegak lurus. Misalnya X, Y-nya di sini ya. Berarti di sini dari 20 minus 20 ya. Ya, ini 00-nya misalnya 20 0, sorry 20 0. Ya, ini 0 20 ya. Nilai terhadap X-nya di sini 20 ya. Ini 0, ini 20 minus 20. Ini turun ke bawah minus 20 ya. 0 minus 20 ya. Ya. Ini berarti lambda X, berarti arah X-nya misalkan berarti 20 dikurang 20 dibagi 20 ya. 20 dikurang 20 bagi 20 sama dengan 0. Sedangkan lambda Y-nya sama dengan cos theta Y sama dengan minus ya, 20 dikurang dengan 0 dibagi 20 sama dengan minus 1. Nah, matriks transport matriks kita akan menjadi matriks 0 min 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ya. Jadi kita masukin dari persamaan kita sebelumnya. Nah, di sini sama persamaan kita untuk mendapatkan kekuatan globalnya sama T transpose dikali KE aksen ya, dikali dengan T sama dengan ini ya. Nah, setelah itu dari sini kekakuan global kita dapatkan ya, nilainya dikalikan dengan T tadi, T yang sudah dapatkan tadi ya, dikali dengan K2 aksennya, didapatkan K2 globalnya 12,60 1510,4 min 12,60 1510,4 ya, 0 1208,3 00 minus ini 1208,3 0 1510,4 0 241,7 kali 10 pangkat 3 minus 1510,4 0 120,83 kali 10 pangkat 3 ya, min 12,6 ya, min 1510,4 12,6 0 min 1510,4 0 min 1200,8 00 1208,3 0 1510,4 0 120,83 kali 10 pangkat min 3 min 1510,4 0 241,7 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini penomorannya mengikuti yang sudah ada di sini kolom 456 789 456 789 ya. Ini kita dapatkan kekakuan yang kedua ya. Kali global untuk elemen 2. Nah, langkah keempat kita menghitung matriks kekakuan global total dari semuanya ya. Ya, Steeples global matrix ya dengan cara ini tadi ya. Apa namanya? Kita lihat di sini ada 2 berarti ya. Jadi ada batang 1 dan batang 2 ya. Dengan K1 kekakuan global 1 dan kekakuan global 2 ya, ini dan ini ya, dengan penomorannya untuk matriksnya ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini K2-nya 4 5 6 7 8 9. Nah, ini kita 4 5 6 7 8 9. Nah, kita ini kekakuan global totalnya sama dengan K1 ditambah K2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, yang kita jumlahkan ke dalam adalah matriks-matriks yang mengalami overlap. Ya, contohnya misal di sini berarti ada baris, misalkan baris 4 kolom 1
kalau 4 ya, misalnya baris 4 ini 4 sama 4 ini ya. Sorry ya. 4 sama 4 ini 12,6. Cari yang 4 sama 4, misalnya 4 sama 4 berarti ini 1208,3, berarti ini ditambahkan dengan ini. Ya, kemudian lihat lagi di sini misalkan 5, kolom 5 dengan 5 misalkan ya 1208,3. Di sini ada 5 ya. 5 dengan 5 berarti ini 12,6. Ya, ini dijumlahkan. Nah, semua yang yang memiliki urutan sama 55, 44 itu dijumlahkan ya. Selebihnya nanti ditetapkan seperti apa adanya nilainya ya. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, karena kita tahu bahwa di sini ada DOP-nya 9, berarti nanti akan ada 9 kali 9 ya. Nah, kita lihat di sini untuk global kita dapatkan pertama ya matriks kita yang sudah ada, berarti ini matriks pertama penggabungannya ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 kita letakkan matriks yang pertama ini ya. Ya, ini 1 2 3 4 ini 6 sampai 1 2 3 4 5 6 nilainya ini kita masukkan ke kakauan global totalnya ya. Jadi kita masukkan di sini, biarkan aja di situ. Yang lainnya kita buat 0 ya. Kemudian di situ ada 4 5 6 7 8, sorry ntar ya. 4 5 6 7 8 9, berarti nanti di sini ada overlap ya. 4 5 6 7 8 9, berarti di sini nanti ada overlap ya. Di sini ada 4 ini 4 5 6 7 8 9 akan overlap di sini. Matriksnya sampai sini ya. Jadi akan ada overlap. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kekakuan global totalnya 1 2 3 4 5 6 ini tadi ya. Yang matriks kekakuan pertama, kemudian 4 5 6 7 sorry 5 6 sebentar ya. Kemudian 4 5 6 7 8 9. Jadi selanjutnya 4 5 6 7 8 9. Jadi 4 5 6 7 8 9. Jadi di sini ada overlapnya ya. Di sini ada overlapnya nih. Yang tadi di sini 4 sama 4, kemudian ada 5 sama 5 yang ini tadi ya, 12 tambah ini. Kemudian ada 6 sama 6 ya. 6 sama 6 dengan 3 ya. Kemudian ada di sini 6 dengan 4 ya. Penjumlahannya, dan di sini ada 6 dengan 5 ya. Nanti ada di situ penjumlahan overlapnya ya. Nanti hasilnya seperti ini, 9 kali 9 dengan DOF-nya 9 ya. Jadi ini kekakuan global kita yang dihasilkan dari penjumlahan K1 dan K2 ya. Ini kemudian nanti disederhanakan dari sebelumnya tadi ya, dijumlahkan semua, maka hasilnya akan seperti ini ya nilainya. Kekakuan global kita akan seperti ini dari penjumlahannya ya. Selanjutnya ya, di sini kita penomoran lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 untuk memudahkan bahwa matriks kekakuan global kita nilainya ini dengan penomoran daripada untuk matriksnya baris dan kolom ketahuan di sini. Kemudian kita ketahui bahwa kekakuan global dikali dengan displacement globalnya sama dengan gaya, matriks gaya atau Q dalam koordinat globalnya ya. Jadi artinya di sini bahwa nilai kekakuan global ini tadi ya, ini nilainya ya, itu sama dengan dikali dengan displacement, ini displacement kita ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 sama dengan gaya ya. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 karena 9 kali 9 ya. Nah, kemudian kita langkah yang kelima, kita menghitung matriks gaya dan perpindahan ya, dengan cara kita membuat kesesuaian antara matriks ini dengan displacement dan gaya yang terjadi ya. Nah, kita ketahui sebelumnya dari pembahasan kita yang sebelumnya bahwa yang di sini yang diketahui bahwa nilainya 0 atau ditahan itu adalah
apa namanya, arah displacementnya, ya 2 7 8 9 itu nilainya 0, roll ini jepit ya 7 8 9 0 ya. Di sini diketahui bahwa D1, D3, D4, D5, D6 ini yang belum diketahui. Artinya di sini D berapa? D2 0, D7 0, D8 0, D9 0 ya. Sedangkan yang tidak diketahui ya, di sini ada saya tulis DK itu D unknown ya, atau diketahui. Sedangkan untuk DU itu sama D unknown atau tidak diketahui. Key ini ya itu sama dengan key noun diketahui, dan yang U-nya itu unknown ya, tidak diketahui. Nah, sedangkan untuk yang gaya key K noun-nya berarti di sini yang diketahui di sini 1 3 4 5 6 ini 1 3 5 6 ini 0 0 0 yang ada gayanya di titik 5 ya, itu sebesar di titik 4 itu sebesar 5 kilopound ya. Sedangkan yang tidak diketahui adalah berarti Q2, Q7, Q8, Q9 ya. Jadi ini yang tidak diketahui yang akan dicari. Nah, dari sini kita tahu rumusnya seperti ini ya. Kemudian langkahnya kita lihat dulu. Karena posisinya di sini Q2 ya. Q2 yang merah ini arah garisnya kita menyesuaikan dulu. Kita lakukan penyesuaian untuk gayanya dulu ya. Karena kita yang tidak diketahui adalah Q2, Q7, Q8, Q9. Jadi untuk kita mencari nilai matriks kekakuannya ini ya, kita sesuaikan dengan posisinya ya. Di sini Q2 berarti kita harus memindahkan ya. Jadi memindahkan dari matriks ini ya. Ini yang kita mau sesuaikan adalah matriks kekakuannya, posisinya ya. Jadi yang displacementnya tidak berubah karena kita mau tinjau terhadap gaya yang tidak diketahui yang kita akan cari. Jadi di sini dengan mengubah posisinya berarti di sini kita rubah ya, hanya matriksnya saja terhadap gayanya, berarti Q2-nya akan berpindah di baris yang ke ini ya, baris yang ke D6 ini ya. Kemudian untuk yang baris yang D6 ini ya, hanya untuk gayanya saja itu akan berpindah ke baris yang kedua ya. Ini baris yang ke 1 2 3 4 5 6 akan berpindah ke baris yang kedua ya. Untuk penyesuaian di key-nya ya, gayanya, karena kita mau cari Q2, Q7, Q8, Q9 ya. Sehingga ini akan berpindah ya. Maka matriksnya akan seperti ini ya. Jadi nilainya ini pindah tadi ya. Kita lihat ini 1510 ya, sebelumnya kita lihat dulu. Ya, di sini pindah ke atas, jadi yang 12,6 pindah ke bawah ya. Itu ya, kita dapatkan seperti ini nilainya ya. Tetap di sini sama dengan 0 ya. Karena yang ini 0 ya tadi ya. Yang key yang untuk yang di sini 0 ya. Ya. Kemudian di sini Q2-nya sudah berpindah. Nah, sekarang kita mau penyesuaian terhadap displacement-nya atau perpindahan terhadap D-nya ya. Tadi sudah terhadap Q-nya, sekarang terhadap D-nya. Berarti D6-nya harus kita pindah ke posisi 2 ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana caranya. D6 akan pindahkan ke posisinya ke baris yang kedua ya. Jadi ini maka yang baris kedua yang 0 akan berpindah ke D6 ya. Nah, dengan cara apa? Kita merubah daripada posisi kolomnya ya. Jadi ini berpindah pada posisi kolomnya. Ya, kolomnya berpindah sehingga D6 bisa kembali ke atas ya. Ini dengan cara ini 2 ya. Kemudian di sini 6-nya ya. Jadi kolom ini ya di 2 akan dipindahkan ke kolom 6 ya. Supaya D6 ini bisa berpindah di baris kedua ya.
dan yang baris kedua di sini 0 bisa dikembalikan ke bawah ya. Dengan cara 6 juga kembali ke sini, sehingga persamaan kekakuan kita akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana perubahannya ya, sebelumnya biar kita gampang, ini 483,4 ini 15, berarti ini pindah ke sana, ini pindah ke sini ya. Jadi persamaan kita menjadi ini ya, 15 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ya, D1, D6, D3, D4, D5, ini 0, 0, 0, 0 displacement-nya ya. Di sini untuk key-nya 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, sorry, key 2, key 7, key 8, key 9. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai dari kekakuan global dikali displacement sama dengan key sama dengan di sini K11 dikali D unknown yang belum diketahui ditambah K12 D yang sudah diketahui sama dengan Q yang sudah diketahui ya. Kemudian D21 K21 sama dengan D yang tidak diketahui ditambah K22 dikali dengan D yang diketahui sama dengan Q yang tidak diketahui ya. Nah, di sini kita lihat dari mana persamaannya tadi, yang ini itu dari persamaan dasar kita ya. Kalau misalnya saya tuliskan Q1 sama dengan atau Q yang ini tadi ya, Q1 Q2 sama dengan K11 K12 K21 K22 D1 D2. Nah, rumus ini ada ya. Nah, di sini diketahui bahwa K11 itu sama dengan matriks 5 kali 5, DU-nya 5 kali 1 ya. Yang unknown, jadi saya buka aja nih sama yang tadi unknown tadi, U itu unknown, kemudian yang K itu known, K11 K11 kali DU ditambah K12 kali DK sama dengan QK. Ini matriksnya ya. Jadi di sini pembagiannya ya. Jadi pembagiannya di sini ya. Ini K11, ini K12, ini K21, K22 ya. Dengan proporsi matriksnya seperti ini ya, K11 5 kali 5, DU-nya 5 kali 1, K12 nya 5 kali 4, DK-nya 4 kali 1 sama dengan QK-nya 5 kali 1 ya, 5 kali 1, K21 nya 4 kali 5, DU-nya 5 kali 1, K22 nya 4 kali 4, DK-nya 4 kali 4, QU-nya 4 kali 1 ya. Ini yang dimana DU-nya tadi ini ya, yang belum diketahui D1, D6, D3, D4, D5, QK-nya 0, 0, 0, 5, 0, ini QK-nya. Kemudian di sini yang Q2, Q7, Q8, Q9, DK-nya DK-nya 0 ya, DK-nya ini 0. Kemudian QK unknown-nya yang tidak diketahuinya di sini 4 kali 1 ya. Jadi itu. Jadi ini Q11, Q12, Q21, Q22. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian dari persamaan tadi yang ini ya kita bedakan menjadi dua ya di sini karena yang tidak diketahui ya, kita ambil yang unknown ya, karena ini diketahui yang dicari. Kemudian di sini juga sama ya. Di sini yang QU-nya yang kita cari, di sini yang DU-nya yang kita cari. Nah, kita ada rumus K11 dikali DU sama dengan min K12 dikali dengan DK ditambah QK ya. Sehingga DU sama dengan D1, D6, D3, D4, D5 sama dengan nilainya ini ya. Nilainya ini. Jadi ini berarti ini jadi inverse ya. Jadinya ini diselesaikan dulu. Minus K1 dikalikan dengan DK-nya. DK-nya tadi ini ya. K12-nya berarti nanti bisa dijabarkan, K12-nya berarti yang ini matriksnya ya. 0 1510 min 1510 0 12083 kali 10,3 min 1510 000 0 min 12,60
15, 10, 4, min 12, 6, 0, min 1, 1208,3, 0, ya. Itu dikalikan dengan DK-nya, ya. DK-nya itu ini, ya. Kemudian ditambahkan dengan ini, ya. Nah, setelah itu dapat minus, ini berarti inverse, pindah ke sana, ya. Kemudian DU-nya dapat nanti sekian, ya. Jadi 0,69 inch min 2,488 kali 10 min 3 untuk rad, ya, 1,234 kali 10 min rad. Kemudian 0,696 min 1,55 kali 10 min 3 inch, ya. Ini radius, ya, untuk yang ini, ya. Ini kemudian QU-nya juga sama, ya. Ini berarti K21 dikali dengan DU ditambah dengan K22 DK sama dengan QU-nya. Ya, ini karena dicari, berarti ini dijumlahkan K21 dikali DU-nya, K22 dikali dengan DK-nya, ya. Jadi di sini tadi berarti K11 dan K22, ya. K11 dan K22, ya, itu dijumlahkan, ya. K21, K22, K21, K22, berarti ini sama ini, ya. Kemudian yang sudah diketahuinya, ya, berarti DK, sebentar, berarti ini DU dan DK, berarti DU itu berarti sudah diketahui, unknown-nya ini, ya, DU-nya berarti K21 ini dikali dengan yang ini, ya. Kemudian ini dikali dengan DK-nya. Ya, DK-nya ini, ya, 0, ini kalikan dengan DK-nya, ini dikalikan ini 0, ya. Ini hasilnya 0, berarti ini sama dengan ini. Maka QU-nya sama dengan Q2, Q7, Q8, Q9 sama dengan min 1,87 kilopound, min 5,00 kilopound, 1,87 kilopound, 750 kilopound dikali dengan inci, ya. Ini nilainya seperti ini. Jadi didapatkan nilai displacement dan gaya sebesar ini, ya, nilainya, dan ini nilainya. Oke, baik, begitu penjelasannya untuk bagaimana kita menyelesaikan matriks kekakuan langsung pada portal bidang, ya. Langkahnya sama yang tadi, ya. Kita tentukan dulu bagaimana pemodelan daripada atau diskrit daripada batang kita, kemudian kita cari matriks kekakuan globalnya, matriks kekakuan sumbu lokalnya, kemudian kita mencari nilai kekakuan global daripada matriks elemennya dikali dengan transpose, kita dapatkan. Setelah itu baru kita tambahkan atau kita cari matriks kekakuan globalnya. Setelah itu baru setelah kita dapatkan baru kita cari matriks penggabungannya, ya, berdasarkan dari gaya yang sudah diketahui sama displacement yang sudah diketahui. Baik, terima kasih buat malam hari ini, buat pertemuan kita mengenai soal dan pembahasan matriks kekakuan portal bidang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk view daripada channel kami, yaitu di Engineer Study, like and subscribe. Mungkin boleh diklik loncengnya, dan semoga dapat memberikan semangat buat kami untuk memberikan konten-konten yang terbaik buat teman-teman semua. Baik, sekian, terima kasih, selamat malam.